Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi semantik, yaitu teori penamaan berdasarkan bukunya Abdul Chair. Untuk penjelasannya lebih lanjut, simak video ini sampai habis ya. Dalam buku Abdul Chair dikatakan bahwa nama sama dengan lambang untuk sesuatu yang dilambangkan. Maka berarti pemberian nama itu bersifat arbiter, tidak ada hubungan wajib sama sekali. Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum Masehi sudah mengatakan bahwa pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota suatu masyarakat bahasa. Secara kontemporer, kita masih dapat menelusuri sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penamaan atau penyebutan terhadap sejumlah kata yang ada dalam leksikon bahasa Indonesia. Menurut teori Abdul Chair, terdapat 9 sebab bagaimana proses penamaan itu terjadi. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama yaitu peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut. Dalam buku Abdul Chair dicontohkan pada binatang reptil kecil yang melata di dinding, disebut cecak, karena bunyinya cak-cak-cak. Contoh lain yang pernah saya temui yaitu pada binatang bebek, di mana binatang tersebut dinamakan bebek karena bunyinya bek bek bek. Dalam bercerita pun kita sering mendengar bunyi-bunyi benda itu diucapkan. Misalnya pada kalimat jreng jreng jreng, terdengar Mark sedang bermain gitar bersama Johnny. Yang kedua yaitu penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal. Padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya dalam kalimat, setiap kepala menerima bantuan Rp1.000. Kata kepala bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu keutuhan. Yang ketiga yaitu penyebutan sifat khas. Dalam penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu, di sini terjadi perkembangan, yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya. Karena sifatnya yang amat menonjol itu, sehingga akhirnya kata sifatnya itulah yang menjadi nama bendanya. Misalnya, anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar, tetap saja kecil, disebut si kerdil. Contoh lain terdapat pada penelitian yang saat ini sedang saya lakukan terhadap penamaan rumah makan, yaitu terdapat rumah makan yang diberi nama ayam goreng Pak Jangkung, di mana kata jangkung pada penamaan rumah makan tersebut diambil dari ciri khas penjual yang memiliki postur tubuh tinggi atau jangkung. Yang keempat yaitu penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah apelativa. Contohnya yaitu kata sandwich, yaitu roti dengan mentega dan daging di dalamnya, berasal dari nama bangsawan Inggris sandwich. Contoh lain yaitu dalam penelitian yang saat ini sedang saya lakukan terhadap rumah makan, terdapat nama rumah makan seperti Lesehan Aldan, Rumah Makan Setia. Kedua rumah makan tersebut masuk ke dalam kategori penemu dan pembuat, di mana nama Aldan dan Setia menandakan bahwa mereka yang membuat rumah makan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu tempat asal. Tempat asal menjadi salah satu yang dijadikan bagian dari sebab suatu nama diciptakan. Misalnya kata magnet berasal dari nama tempat magnesia. Kata kenari merupakan salah satu nama jenis burung. Contoh lain terdapat pada penelitian yang sedang saya lakukan terhadap penamaan rumah makan. Saya ambil contoh dari salah satu rumah makan, yaitu ayam goreng Undip by Pak D. Kata Pak D dalam nama rumah makan tersebut menandakan bahwa rumah makan tersebut berasal dari Jawa, di mana kata Pak D dalam budaya Jawa diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan keakraban, panggilan dalam masyarakat biasanya di Jawa. Selanjutnya yang keenam yaitu bahan.
Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Misalnya karung yang dibuat dari goni, yaitu sejenis serat tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latin disebut Corchorus capsularis, disebut juga goni atau guni. Jadi, kalau dikatakan beli beras 2 goni, maksudnya membeli beras 2 karung. Contoh lain yaitu kata yang merupakan nama bahan adalah kaca. Lalu barang-barang lain yang dibuat dari kaca disebut ada kacanya juga, seperti kacamata, kaca spion, kaca jendela, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metafosis. Artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna lesikal dari kata itu. Misalnya kata kaki. Dalam frase kaki meja, kaki gunung, dan kaki kursi, di sini kata kaki merupakan kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kaki itu, yaitu alat penopang berdirinya tubuh, yang termasuk ke dalam frasa kaki meja dan kaki kursi. Namun, ciri yang lain terletak pada bagian bawah, yaitu termasuk ke dalam frasa kaki gunung. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu pemendekan. Dalam perkembangan bahasa terakhir ini, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Misalnya ABRI yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Contoh lain yaitu KONI yang berasal dari Komite Olahraga Indonesia. Kata tilang yang berasal dari bukti pelanggaran, kata tabanas yang berasal dari Tabungan Pembangunan Nasional. Selanjutnya ada kata monas yang berasal dari Monumen Nasional, dan yang terakhir yaitu kata depnaker yang berasal dari Departemen Tenaga Kerja. Dan yang terakhir yaitu penamaan baru. Dewasa ini banyak kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Kata-kata atau istilah-istilah lama yang sudah ada itu perlu diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru, karena dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang halus, atau kurang ilmiah. Misalnya kata pariwisata, untuk mengganti kata turisme, kata wisatawan untuk mengganti kata turis atau pelancong, kata dharma wisata untuk mengganti kata piknik, dan kata suku cadang untuk mengganti kata order deal. Contoh lain yaitu kata pembantu yang saat ini diganti menjadi asisten rumah tangga. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan dapat dipahami dengan baik ya. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. See you in the next video.